Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Afiandro dengan NPM 100703194. Saya dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Pariwisata Halal Berkelanjutan Analisis Neuroscience terhadap Atensi dan Motivasi Masyarakat di Desa Alameda. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang, di mana penelitian ini merupakan salah satu proses dari rangkaian desentralisasi Kemendikbud, skema PDUPT Dikti sebagai data pendukung untuk menyusun output master plan Desa Alameda. Nah, kita berangkat dari fenomena yang terjadi di Desa Alameda, di mana permasalahan ekosistem Desa Alameda itu masih belum terbentuk secara jelas. Masih rendahnya respon pelaku usaha, serta minimnya sumber daya manusia yang memahami tentang konsep pariwisata halal sendiri, minimnya dukungan terkait regulasi dan administrasi pemerintah, sehingga munculnya miskonsepsi pada masyarakat terkait adanya pariwisata halal. Neuroscience sendiri ini digunakan sebagai kontrol untuk mengurangi subjektivitas dan meningkatkan validitas dalam pengukuran yang dilakukan. Nah, pengimplementasian ilmu neuroscience dalam pariwisata diharapkan dapat membantu pengembang desa dan pengelola pariwisata dalam memahami persepsi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan pariwisata berdasarkan emosi mereka. Maka dari itu perlu adanya pendekatan kognitif untuk mengukur atensi dan motivasi sebagai landasan dalam menentukan strategi pembangunan yang efektif. Maka dari itu muncullah pertanyaan penelitian berbunyi bagaimana respon atensi masyarakat terhadap pengembangan desa wisata halal yang berkelanjutan berdasarkan neuroscience. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi atensi dan motivasi masyarakat terhadap keberlanjutan desa wisata halal pada desa wisata Alameda. Sasarannya adalah teridentifikasinya atensi dan motivasi stakeholder terkait dengan keberlanjutan pengembangan desa wisata halal melalui stimulus dengan pengukuran sinyal EEG. Yang kedua, memberikan usulan program dalam pengembangan pariwisata halal yang mencakup aspek keberlanjutan sebagai data pendukung dalam penyusunan master plan. Nah, adapun metodologi yang digunakan yaitu berupa pendekatan ini menggunakan neuroscience terapan dan psikologi, alatnya elektroencephalografi 16 kanal, pengumpulan data yang dilakukan secara primer, metode pengumpulan purposive sampling yang ditujukan kepada stakeholder. Nah, adapun target responden yang kita pilih berupa pengelola desa wisata Alameda, pelaku UMKM, pemuka agama, lalu pelaku kesenian desa wisata. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu seperti wawancara, pengukuran EEG, pengisian kuesioner, dan observasi serta dokumentasi. Alat yang kita gunakan dalam mengolah neuroscience ini ada berupa MATLAB, EEG, serta alat-alat yang digunakan untuk mengukur gelombang otak. Pada saat kita mengukur gelombang otak tersebut, kita akan memberikan stimulus, di mana stimulus ini berupa penyediaan air bersih yang ada di desa Alameda, pertaniannya, peternakan di desa Alameda, serta homestay di desa Alameda. Kita masuk ke analisis dan pembahasan. Pada analisis dan pembahasan ini, pengolahan data EEG itu dilakukan pada aplikasi MATLAB, yang di mana tahapannya berupa pembacaan data, segmentasi data, habis itu ada normalisasi data, lalu ada filtering data. Pada saat pembacaan data awal itu, di mana data yang dimasukkan berbentuk dengan IDF, yang mana datanya akan dipotong-potong, lalu dinormalisasi dan dilakukan filtering data. Neuroscience ini dia terbagi menjadi dua, di mana berupa domain waktu dan domain frekuensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai domain frekuensi yang di mana dapat mewakili adanya atensi dan motivasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, untuk domain frekuensi alfa dan beta itu dapat menunjukkan motivasi di bagian frontal lobes otak, sedangkan frekuensi gamma itu berfokus pada atensi. Nah, kita didapatkan dari 22 responden yang diukur, dilihat pada atensinya. Di sini kita akan melihat melalui gelombang gamma. Nah, kita dapat bahwa kanal aktifnya itu berupa F8, T4, T6, T3, dan T5. Nah, dapat dilihat pada detik stimulusnya di sini, di mana responden satu itu gelombang yang paling pada konten stimulus yang paling menstimulasi itu adalah pada detik 23. Nah, melalui pengukuran yang telah dilakukan pada konten keberlanjutan ditemukan pada pola yang muncul pada tiap responden, yaitu T6, T5, T4, dan T3, di mana terkait dengan erat pada bagian temporal lobes otak yang terlibat dalam penyimpanan memori, pengolahan informasi, pengaturan emosi, dan pengenalan subjek. Selain itu, pada F8 juga menunjukkan aktivitas konsisten yang terkait dengan bagian frontal lobes yang merupakan pusat dari pemikiran, perhatian, dan imajinasi visual. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai frekuensi alfa dan beta. Nah, pada frekuensi alfa dan beta ini tuh muncullah kanal berupa T4 dan T6, T3 dan T5, di mana T4 dan T6 ini menunjukkan kesadaran emosional dan kesadaran fisik serta sense of direction. Kanal ini aktif ketika responden memiliki memori visual dan visualisasi dari stimulus yang diberikan. Selanjutnya terdapat kanal T3 dan T5 yang menunjukkan pemahaman lisan atau pembacaan persepsi visual tentang objek yang dijelaskan pada stimulus. Nah, perlu saya jelaskan lebih dalam bahwa sebenarnya tidak ada penelitian yang menerangkan secara spesifik bahwa suatu gelombang dapat mewakili satu referensi, seperti gelombang alfa dapat merepresentasikan bahwa itu munculnya motivasi. Namun di sini saya mengambil gelombang alfa dan beta untuk merepresentasikan motivasi itu karena hal ini dikaitkan dengan kuesioner. Nah, selanjutnya di mana warna menyebutkan bahwa gelombang gamma itu menunjukkan adanya peningkatan atensi dan daya pikir. Maka dari itu di sini saya mengambil bahwa gelombang gamma itu dapat merepresentasikan atensi, sedangkan dan alfa beta yang dikaitkan dengan kuesioner dapat merepresentasikan motivasi. Nah, adapun pertanyaan kuesionernya itu berupa kegiatan wisata Alameda dengan konsep muslim friendly yang dapat menambah nilai jual. Dan dilihat bahwa pada skor pretest dan posttest itu mengalami peningkatan, di mana di sini saya memvalidasikan bahwa 22 responden itu setuju mengenai kegiatan
wisata di Desa Alameda dengan konsep musim friendly yang dapat menambah nilai jual atau dapat meningkatkan keuntungan usaha untuk keberlanjutan ekonomi Desa Alameda. Hal ini ditandai dengan skor post-test, pre-test yang berbeda. Hal itu pula mengindikasikan terprosesnya informasi sehingga menghasilkan aktifnya kanal yang cenderung mengarah pada atensi motivasi masyarakat terhadap nilai jual khususnya pada detik 16 sampai 35 dengan konten sealing pada proses pertanian. Selanjutnya ada pertanyaan pada kuesioner nomor 10 di mana Desa Alameda telah memanfaatkan lahan dengan optimal seperti penerapan tumpang sari dan hidroponik. Lalu pertanyaan nomor 11 di mana kondisi kesuburan tanah dan air yang tersedia telah ideal dan layak untuk digunakan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya pertanyaan nomor 12 di mana eh, pertanyaan nomor 12 di mana Desa Alameda telah menggunakan hasil produk pertanian maupun produk hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan usaha atau UMKM yang dijalaninya. Nah, adapun kesimpulannya di mana temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Desa Alameda memiliki tingkat perhatian yang tinggi terhadap pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari aktivasi kanal dalam frekuensi gamma yang mencerminkan tingkat atensi masyarakat terhadap pariwisata halal di desa tersebut. Salah satunya hasil kuesioner yang menunjukkan tingkat atensi yang tinggi dari stakeholder terkait dalam pengimplementasian pariwisata halal. Munculnya motivasi ini tuh di mana masyarakat sadar akan manfaat ekonomi dan kebudayaan yang dapat diperoleh dari pengembangan pariwisata halal di Desa Alameda jika menerapkan konsep tersebut. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.